Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga pekan ke-19. Pertandingan yang katanya sih saat berita ini kami buat, saat saya on cam ini itu belum ada tanda-tanda akan disiarkan atau mungkin gak disiarkan ya. Ini cuma live streaming di video kali ya. Jadi mungkin banyak dari supporternya Persib atau Persis Solo mungkin nggak bisa melihat secara langsung di layar TV seperti apa jalannya pertandingan kali ini. Tapi sebelum kami bahas, kami juga mohon maaf ya kalau memang suara di video ini agak kecil. Kami lagi pakai clip on baru, jadi nggak tahu juga nih suaranya seperti apa. Kami juga belum coba ya, karena posisinya ini lagi rame banget nih tempat saya, juga lagi hujan deras. Jadi ya mau nggak mau saya pakai clip on ini biar mungkin agak meredam sedikit suaranya. Tapi kalau suaranya kecil ya kami mohon maaf ya. Oke, nah ini kan menarik nih. Laga Persis Solo lawan Persib ini nggak disiarin. Ini mungkin pertama kali ya musim ini Persib nggak disiarin di TV secara langsung. Apakah ada sesuatu yang janggal di laga ini? Kenapa ini nggak disiarin sama Indosiar? Nggak tahu juga deh. Makanya kita akan cari tahu. Mungkin juga kalian belum melihat nih, seperti apa sih total keseluruhan laga ini dan ada apa sih dan kejadian apa yang terjadi di laga kali ini. Dan lagi-lagi kan wasitnya yang bertugas adalah wasit yang dari kota yang katanya sih rival dari Persib gitu kan. Jadi ya udah, kalau nanti ada kira-kira yang kurang-kurang atau kelewat-kelewat bagi kalian yang nonton ya, nonton secara live streaming, silahkan saya tambahin di kolom komentar kalau memang ada pembahasan kami yang mungkin kelewat atau kurang tepat. Tapi seperti biasa sebelum kami bahas apa yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe aja bagi yang belum subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Nah, inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Persis Solo lawan Persib Bandung di pekan ke-19 yang mungkin bisa kami analisa dan kami teliti. Inilah beberapa hal yang bisa kami amati di laga Persis Solo lawan Persib Bandung di pekan 19. Streaming alias tidak live. Ini pertama kalinya laga Persib di musim ini nggak disiarkan secara langsung di TV. Sebenarnya pekan 14 hampir saja si lawan Bayangkara pun nggak disiarin di TV. Tapi karena digeruduk sama Boboto, akhirnya Indosiar menayangkan juga. Tapi kali ini benar-benar loh nggak ditayangin, entahlah. Padahal cuma ada sinetron doang tuh di Indosiar. Pemain baru, Persis Solo di laga ini di babak pertama pakai 7 pemain baru. Ada Fukasin, ada Dusan, ada Kadek, ada Luka, Niko, ada juga Maricik dan Yabes Roni. Sementara Persib nggak pakai satupun pemain baru. Wasit Muhammad Iqbaluddin musim ini sudah tampil 6 kali ya di Liga 1 dan keluarkan 22 kartu kuning ya. Bagi Persib sendiri ini ketiga kalinya dipimpin wasit asal Jakarta ini, sebab pernah juga dipimpin wasit ini di pekan pertama saat menang 2-0 atas Semen Padang dan di pekan 9 saat menang 0-3 lawan PSBS. Dan artinya musim ini Persib itu udah 5 kali dipimpin wasit asal Jakarta. Kenapa ya LIB demen banget ya nugasin wasit asal Jakarta di pertandingan Persib. Nah, sementara bagi Persis Solo ini pertama kalinya dipimpin oleh wasit Iqbaluddin ini. Gol Andrew Jung di menit 39 adalah gol kelima Andrew Jung di Persib ya, di Liga ya. Dan ini akan rame nih sebab pasti akan ada yang bilang ini Andrew Jung offside nih, dibantuin Papa Erik dan lain-lain. Kita lihat deh biar kalian gak usah bertanya-tanya lagi, clear ya, ada garisnya tuh, itu onside. Ya cuma itu yang bisa kami amati di babak pertama. Selebihnya ya inilah kelemahan Persib, meskipun ya menguasai pertandingan, tapi kalau lawannya tim parkir bus ya ini kreativitas Persib ini diuji terus. Karena ya kita sama-sama tahu lah Persib itu kesulitan banget musim ini di sektor serang. Sementara bagi Persis Solo ya mau gimana lagi ya, mereka harus pakai 6 back itu buat menghadang Persib ya. Kita masuk ke babak kedua. Roman dan Ramon akhirnya masuk ya di babak kedua. Ini kok barengan amat si Roman dan si Ramon nih ya, meskipun akhirnya si Roman yang lebih banyak dapat peluang, sementara si Ramonnya malah ingket-ingketan alias encok.
Kemudian ada yang menarik kami di menit ke-68. Terlepas dari save-nya luar biasa Teja Paku Alam, ini si Kodai Tanaka udah dalam posisi offside loh ya. Tapi uniknya malah tetap dibikin apa? Tendangan sudut, tendangan pojok. Nah ini wasit VAR ngapain? Tidur, ngopi. Ya cuma itu kejadian yang menyita perhatian kami di babak kedua. Selebihnya ya mau gimana lagi. Yang satu ngotot bertahan, tapi ngandelin serangan balik ngelawan tim yang udah biasa ngelakuin serangan balik. Ya akhirnya apa? Kayak flat aja gitu permainan. Kemenangan versus kekalahan. Ini kemenangan ke-14 Persib musim ini dan yang ke-6 dari Persis Solo sejak 2023. Sekaligus tetap mempertahankan posisi puncak klasemen sementara, unggul 3 poin dari Persija dan 4 poin dari Borneo FC yang memang belum main ya. Sementara bagi Persis Solo ini kekalahan ke-13 musim ini dan kekalahan ke-8 saat Persis Solo main di kandang mereka. Milomir Cecilia, ini adalah kekalahan pertama Milomir Cecilia atas Boyan Hodak loh ya, sebab 2 kali pertemuan sebelumnya itu hasilnya 1 kali menang dan 1 kali imbang. Tapi kalau lawan Persib ini kekalahan ketiganya Milo ya. Clean sheet, ya Teja Paku Alam terus memperpanjang rekor clean sheetnya musim ini dengan 11 kali clean sheet. Man of the match. Nah siapa versi kalian nih? Versi kalian aja loh ya, nggak usah ikutin versi lain. Menurut kalian sendiri siapa yang layak jadi man of the match? Apakah Teja Paku Alam? Apakah Andrew Jung? Apakah Barba? Atau mungkin Beckham Putra? Atau Tom Haye? Kalau aja hasilnya imbang, ya mungkin saja Soyamamoto layak kali ya yang jadi man of the match. Oke, kita bahas secara perlahan. Ada apa sih kalau lawannya Persib? Kok seolah-olah penting banget dan gengsi banget gitu loh kalau kalah lawan Persib. Kenapa kalau lawan klub lain nggak kayak gini? Ini loh maksud kami buat supporternya Persis Solo. Sebelum laga, supporter Persis Solo tuh mendatangi tempat latihan Persis Solo dan bilangnya harga diri. Katanya nggak boleh kalah, harus menang ini itu. Kenapa lakuin itu kalau pas lawannya Persib? Kan aneh, emangnya 2 tim ini rival? Kan enggak juga. Lalu tulisan seperti ini nih, see you pecundang katanya di bus Persib. Kan jadi malu sendiri akhirnya. Lalu juga apa nih yang lancukan jadi tengah pada para pemain Persib yang datang ke stadion. Akhirnya apa? Terbenamkah tim kalian di dasar klasemen? Malah tambah malu kan diledekin. Kalian ngeledekin tim lain pecundang. Tapi justru tim kalian sendiri kalah dengan tim yang kalian sebut pecundang di kandang kalian sendiri. Makanya kami tuh sering banget bilang akal, otak, logika itu harus di atas ego dan emosi. Kalau yang diutamain ego dan emosi ya kalian kelihatannya bodoh jadinya. Ya betul emang Persis Solo ini hampir 50%-nya pemain baru. Tentu dengan harapan yang baru bisa lebih ganas daripada putaran pertama. Tapi kan logika juga harus dipakai. Pemain baru Persis Solo ini khususnya asing itu kebanyakan asal Eropa. Dan kalian harus tahu pemain Eropa itu butuh waktu yang lebih lama untuk adaptasi di Indonesia. Lu pikir pemain Brazil yang bisa langsung nyetel di Indonesia? Makanya jangan sok, tapi lihat kondisi. Oh iya ya, pemain kita kan memang dari Eropa nih, harus banyak adaptasi. Lawannya tim paling solid lagi di Liga Indonesia soal pertahanan. Ya udah, kita doain aja klub kita lebih baik dan bisa menang dalam pertandingan ini. Kan itu lebih bagus, lebih terhormat daripada saywar-saywar nggak jelas, akhirnya kalah malah malu sendiri. Kan akhirnya kelihatan banget, ya udah kelihatan banget lah di laga ini ya. Pemain Persis Solo emang bagus-bagus. Kami akui bagus-bagus, apalagi yang baru-baru bagus-bagus. Cuman kalau kami rangkum ya dari semua pemain yang diturunkan Milomir Cecilia di laga ini, cuma beberapa pemain aja yang kelihatan hidup. Seperti siapa? Mungkin Zanadin Faris, Altaf Indi, dan Soyamamoto. Itu aja yang buat kami yang hidup. Sisanya ya maaf kata ya, cuma jadi pelengkap kalau buat kami. Kesalahan lain adalah kesalahan Milomir Cecilia menerapkan taktik yang sering dipakai Boyan Hodak. Apa itu? Middle box counter attack. Terus ngelawan tim yang punya back-back tertangguh di Liga Indonesia. Ya makin nyaman lah Persib. Sementara bagi Persib Bandung, aduh entahlah, kami mulai bosen loh ngebilanginnya. Mau sampai kapan? Tim yang katanya back to back,
tim dengan pemuncak klasemen sementara, tapi punya lini depan tumpul kayak gini. Andrew Jung di laga ini 3 peluang 1 gol. Oke, agak ketolong dengan 1 gol ya. Sisanya kan cuma lari-lari doang tuh Andrew Jung. Ramon Tanque 0 peluang. Terus William Barros dari babak pertama sampai akhir babak kedua cuma 3 peluang dan 2 shoot on target. Dan kami nggak bohong soal asal lini serang. Contoh, lihat saat Ramon Tanque counter attack ini. Ini kalau yang pegang bola ini semisal DDS atau Ciro, udah habis Persis Solo. Terus apa yang salah dengan Ramon Tanque ini? Bukan masalah Yamamoto yang lebih cepat, tapi kecepatan berpikir Ramon yang telat. Ya kalaupun di situ di posisinya adalah DDS beradu lari sama Yamamoto, tetap kalah DDS. Cuman permasalahan perbedaan DDS dengan Ramon, sepersekian detik DDS pasti akan tahu ini bola akan diapain. Jadi dengan kondisi Persib sekarang kan pilihannya cuma 2. Persib itu cari striker pendek tapi larinya super cepat, atau Persib cari striker jangkung dan gede tinggi tapi responsif dan cepet tanggap. Tapi kan kalian tahu sendiri sampai sekarang ini masih adem ayem aja. Belum ada tanda-tanda Persib akan umumkan pemain baru lo ya. Rumor mah udah bertebaran tapi nggak ada yang datang. Padahal Adam Zibek di laga ini udah nggak ada lo ya. Udah nggak ada di Persib. Nggak tahu ini bisa beneran nggak dipinjemin atau mungkin dipinjemin ke PSIM, tapi nggak tahu. Tapi kan dengan hilangnya Adam Zibek berarti Persib punya 1 slot kosong dong. Nah, dengan adanya 1 slot kosong ini harusnya ada 1 pemain asing baru yang akan datang. Nah, apakah akan ada datang lagi pemain baru dan apakah back lagi? Ya kalau datangin pemain asing back lagi ya ini lucu buat kami, sebab saat ini aja udah numpuk back tuh. Tapi tetap bolong lawan Persis Solo. Di kiri Eliano bolong, di kanan Kakang bolong. Ya emang ada Kurzawa. Tapi kan seandainya di laga ini digempur terus sama Persis Solo, apa nggak babak belur juga? Apa nggak kebobolan juga? Kemudian yang kami soroti di laga ini, Luciano Goicoechea itu main di babak kedua. Tapi kok nggak kelihatan ya? Ini lini tengah Persib ya. Kalau aja nggak ada yang namanya Tom Haye, udah hancur lini tengah Persib. Adam Alis belum 100%, Frans Futros juga ini nggak maksimal. Masuk Luciano malah hilang lini tengah Persib. Tantangan lebih besar akan dihadapi Persib usai laga ini. Harus lawan Malut United 6 Februari. Habis itu terbang ke Thailand 11 Februari. Menjamu Borneo FC 16 Februari. Menjamu Racan Buri lagi nih 18 Februari. Dan Persita tanggal 22. Kalau Persib gak ada tambahan pemain baru, kami sih bukan ngeragukan lo ya racikan Moyan Hodak, tapi apakah cukup kuat stamina pemain Persib buat ngejalani hal-hal laga-laga sulit seperti ini? Coba lawan Solo aja, Andrew Jung pincang, Ramon Tanque encok, Luciano mencret. Minimal ya Persib itu butuh 1 striker, 1 gelandang atau 1 winger lah, oke lah ya. Tapi kalau nggak ada sama sekali ya no comment, skakmat. Oke, itu tadi ya sedikit hal yang bisa kami bahas, kami kulik-kulik, kami teliti di laga antara Persis Solo lawan Persib Bandung di pekan ke-19. Gimana? Ada yang kelewat atau enggak? Kalau masih ada yang kelewat, ya silahkan tambahin aja di kolom komentar. By the way, agak sedikit melenceng ya. Buat kalian mungkin daripada nanti kalian tanya, Bang, bajunya bagus Bang, beli di mana? Oke, ini saya nggak di-endorse, nggak di-sponsorin apa-apa. Tapi daripada kalian nanya sayanya nggak jawab, nanti bilangnya sombong, udah saya jawab aja. Ini saya pakai baju adalah baju ini winter top ya, track top ya, winter top atau track top ya, dari Redpen ya. Nanti kalau kalian yang berminat dengan baju ini atau jersey baju ini ya, ini baju olahraga sebenarnya, baju running ya, buat kalian yang mungkin suka lari, suka jogging. Nah ini cukup nyaman dipakainya, bahannya dia dari emboss, bahan emboss ya seperti ini, bahan emboss tapi adem. Ini yang saya pakai size L ya, tinggi saya 180, berat badan saya 80 kg. Jadi buat kalian kalau memang suka yang agak stretching, agak nyetat seperti ini ya boleh lah sampai size L. Kalau pengen yang lebih longgar ya pakai size yang lebih gede ya. Nanti kalau buat belinya, saya taruh di bawah video ya. Saya nggak di-endorse loh, cuma daripada kalian nanya saya nggak jawab, saya jawab aja, saya kasih tahu aja ini dari Redpen. Yang silahkan klik aja, oke? Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan perak mereka hanya di channel Rio Rasut. Makasih banyak nih yang udah menyaksikan video ini dan terus mendukung channel ini dari awal sampai akhir sampai sekarang. Kalian luar biasa dan kami nggak bisa sebutkan dari mana-mana aja nih. Kalian datangnya dari
Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, atau Bali, Papua, Kalimantan, atau Sumatera, dari seluruh Indonesia. Terima kasih banyak atas atensi dan doa kalian. Semoga kami bisa terus meningkatkan channel kami dan juga memberikan berita-berita yang lebih edukatif kepada kalian. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riaswot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.